Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Faifi Hayu Faizura dari SDN Bolo Agung 02. Saya akan membaca buku cerita dengan judul Asal Mula Terjadinya Kabupaten Pati. Pada suatu wilayah terdapatlah Kadipaten Paranggarudo punya hajat mengawinkan putranya yang bernama Raden Jaseri atau lebih terkenal dengan sebutan Menak Jaseri dengan putri Adipati Carangsoko yang bernama Dewi Rayung Wulan. Menak Jaseri adalah pemuda yang fisiknya cacat dan berwajah jelek, sehingga membuat Dewi Rayung Wulan menolak untuk didekatinya. Namun, karena paksaan orang tua, maka mau tidak mau Dewi Rayung Wulan harus menerima Raden Jaseri sebagai suaminya. Pesta perkawinan telah berlangsung. Dewi Rayung Wulan yang sedang bersedih, ia meminta pestanya harus diadakan pagelaran wayang yang dimeriahkan wayang purwo atau wayang kulit dengan dalang Ki Soponyono yang sangat terkenal sebagai dalang yang mampu membawakan karakter tokoh yang ada dalam cerita Mahabharata dan Ramayana, sehingga banyak penonton yang terbius seolah cerita itu hidup. Dalang Soponyono kebingungan atas permintaan yang diajukan oleh Dewi Rayung Wulan. Namun hal ini hanyalah merupakan taktik dari Dewi untuk mengulur-ulur pernikahan dan agar pernikahan ini dapat digagalkan. Sebab sebetulnya ia tidak mencintai Raden Jaseri, calon suaminya. Pernikahan yang tidak dilandasi cinta akan menyakitkan dan dapat melemahkan semangat untuk hidup berumah tangga. Ia berpesan kepada Dalang Soponyono untuk mencari cerita pewayangan yang mirip dengan cerita kisah sedihnya, biar semua orang tahu rintihan hati Dewi Rayung Wulan. Dalang Soponyono menjalankan tugas sebisanya karena merasa tertantang untuk membawakan cerita wayang yang tidak sewajarnya. Sebab lakon wayang yang biasa dibawakan dalam acara pernikahan adalah wayang yang alur ceritanya berakhir dengan kebahagiaan. Namun kali ini Dalang Soponyono harus membawakan wayang dengan cerita yang berakhir sedih. Hal ini pasti mendapat protes sama penonton. Namun bagaimanapun juga Dalang Soponyono harus mementaskan, sebab Dewi Rayung Wulan tidak mau duduk di singgasana pengantin kalau permintaannya tidak dituruti. Akhirnya Dalang Soponyono menuruti permintaan Dewi Rayung Wulan. Ia ditemani oleh dua orang adiknya yang cantik-cantik yang bernama Ambarsari dan Ambarwati, yang bertindak sebagai Waranggono Swaraswati. Raden Jaseri hatinya berbunga-bunga dapat bersanding dengan Dewi Rayung Wulan di pelaminan. Air liur Raden Jaseri selalu menetes bila melihat kecantikannya. Tangannya mulai nakal mencolek-colek pipi Dewi Rayung Wulan hingga membuatnya tidak nyaman. Tengah asik-asiknya pagelaran berlangsung, terjadilah keributan yang ditimbulkan Dewi Rayung Wulan. Ia lari dari pelaminan dan menjatuhkan diri di atas pangkuan Dalang Soponyono. Dewi Rayung Wulan telah hanyut dalam cerita pewayangan. Ia terpesona dan jatuh cinta kepada Dalang Soponyono yang wajahnya lebih tampan dan pandai memainkan cerita wayang daripada Raden Jaseri yang selalu mengumbar nafsu birahinya. Bawa aku lari, Kakang Soponyono, kalau tidak lebih baik aku mati saja. Hal ini tentu saja mengejutkan semua tamu yang hadir.
terutama kedua orang tua mempelai. Ki Dalang sendiri juga terkejut dan takut, maka Ki Dalang mengeluarkan kesaktiannya untuk memadamkan semua lampu yang berada di Kadipaten Carangsaka. Keadaan yang gelap gulita itu membuat panik yang hadir dalam perjamuan tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan Ki Soponyono melarikan diri, diikuti oleh kedua adiknya dan Dewi Rayu Wulan. Sang Adipati Carangsaka Puspahandungjaya sangat marah. Ia memanggil patihnya Sengopadu untuk segera mengatasi keadaan ini. Cepat, perintahkan prajurit untuk menyalakan lampunya. Para prajurit bergegas menyalakan lampunya. Setelah lampu menyala, Raden Jaseri bergulung-gulung di lantai karena calon istrinya raib bersama Dalang Soponyono. Adipati Paranggarudo memerintahkan patihnya Singopadu untuk segera mempersiapkan prajurit mengejar Dalang Soponyono dan Dewi Rayu Wulan. Prajurit menyebar ke seluruh desa, memasuki rumah-rumah dengan tidak sopan dan kasar. Rakyat Carangsaka menjadi ketakutan. Mereka berlari berhamburan menyelamatkan diri. Prajurit menggeledah semua rumah. Barangkali mereka bersembunyi di dalam rumah penduduk, dan barang siapa berani melindunginya akan dihukum. Hal ini membuat Adipati Puspahandungjaya kurang senang. Yang dicari buronan Dalang Soponyono, bukan rumah rakyat yang dirusak. Adipati Paranggarudo tidak mau peduli. Yang penting adalah Soponyono harus ketangkap mati atau hidup karena telah menghina kewibawaan Adipati Paranggarudo. Ki Soponyono dan Dewi Rayu Wulan yang disertai adiknya berlari terus menuju hutan. Mereka berjalan mengikuti alur sungai. Ki Soponyono juga mengadakan perlawanan kepada para pengejar, walaupun sia-sia karena tidak seimbang jumlah pengejar dan yang dikejar. Keluar hutan, masuk hutan, Dewi Rayu Wulan meninggalkan pakaian kebesaran. Kemudian ia menukarkan dengan baju penduduk setempat. Mereka menyamar menjadi penduduk desa agar tidak menjadi perhatian penduduk. Sampailah mereka di Dukuh Bentengan Rancil, wilayah Panewan Majasemi. Panasnya terik matahari di siang hari membuat keempat orang tersebut kehausan. Musim kemarau yang panjang membuat mata air kering, sehingga amat berharganya air. Mereka terus berjalan untuk mendapatkan seteguk air. Mereka duduk di bawah pohon besar yang kering. Setelah berlari tanpa berhenti, merupakan siksaan terlebih bagi ketiga orang putri, terutama Dewi Rayu Wulan yang tidak pernah bekerja berat dan berjalan jauh. Rasa haus bagi ketiga putri tersebut sudah tak tertahankan lagi. Untuk meneruskan perjalanannya sudah tidak memungkinkan lagi. Karena hausnya mereka berlari mengejar daratan yang penuh dengan sumber air. Setelah didekati, ternyata hanya sebuah fata morgana. Mereka berjalan tertatih-tatih. Sampailah mereka di sebuah sawah yang sunyi, tidak ada sumurnya, dan sungai di sekitarnya sudah kering karena kemarau panjang. Melihat hal itu, Ki Soponyono sangat bingung. Karena akan meminta air pada penduduk, tidak berani, takut bertemu pengejarnya. Maka jalan satu-satunya adalah mencuri semangka atau mentimun yang ada di sawah tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa semua gerak-geriknya diawasi dari jauh oleh pemilik sawah, yaitu adik dari penebung Sukmoyono yang bernama Raden Kembangjaya.
Berdasarkan laporan penduduk bahwa sawahnya sering dirusak oleh binatang-binatang seperti kerbau, kancil. Namun, kali ini Kembang Jaya kaget. Ternyata yang selama ini yang merusak tanamannya bukan binatang, tapi manusia. Kembang Jaya memerintahkan anak buahnya untuk mengepung sawah tersebut. Ternyata selama ini yang merusak sawah kami adalah kamu, ya maling, tangkap! Terjadilah perang antara Ki Soponyono dan Raden Kembang Jaya. Mereka semua dapat dilumpuhkan oleh Soponyono. Akhirnya Kembang Jaya turun tangan. Mereka berdua bertarung di tengah sawah. Dari kejauhan, 3 putri tersebut menyaksikan pertarungan tersebut karena dianggap pasukan Paranggaruda. Namun tanpa daya, Ki Soponyono melawan Raden Kembang Jaya. Karena Kembang Jaya lebih sakti dari Ki Soponyono, Ki Soponyono ditikung kakinya, kemudian tangannya diikat dengan tali gadung. Saya mencuri karena terpaksa, Ndoro. Yang namanya maling juga terpaksa semua. Sejurus dengan itu, keluarlah Dewi Rayung Wulan beserta kedua adik Dalang Soponyono. Lepaskan Kakang Soponyono! Yang kamu buru aku kan, aku boleh kamu bawa, asalkan Kakang Soponyono dilepaskan dahulu. Dewi Rayung Wulan mengira bahwa yang menangkap Dalang Soponyono adalah pasukan Paranggaruda. Kembang Jaya menjadi heran. Ternyata maling yang ditangkapnya membawa 3 orang gadis cantik. Namun karena Kembang Jaya hanya ditugaskan menjaga sawah milik kakaknya, makanya ia tetap merangkap ke 4 orang tersebut. Mereka berempat menjadi tawanan Raden Kembang Jaya. Kemudian mereka dihadapkan kepada Penewu Sukmoyono untuk diminta penjelasannya. Ki Soponyono memperkenalkan satu persatu kawan-kawannya. Selanjutnya, ia menceritakan semua kejadian-kejadian yang telah dialami. Mengapa mereka sampai dikejar pasukan Paranggaruda? Mereka terpaksa mencuri semangka dan mentimun milik Raden Kembang Jaya karena kehausan dan lapar. Mendengar penuturan Ki Soponyono tersebut, Penewu Sukmoyono tidak sampai hati untuk menjatuhi hukuman. Penewu Sukmoyono bersedia menampung dan melindungi mereka. Tinggal di sini semaumu. Masalah Paranggaruda biar kami yang akan menghadapinya. Sukmoyono mempersilahkan Dalang Soponyono dan ketiga putri untuk beristirahat dahulu. Sebagai rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala kebaikan Sukmoyono, Ki Soponyono mempersembahkan kedua adiknya kepada sang Penewu untuk dijadikan hambanya. Persembahan tersebut diterima dengan senang hati. Akhirnya Ambarsari diperistri oleh Penewu sebagai kulir, sedangkan Ambarwati diberikan kepada Raden Kembang Jaya untuk dijadikan istrinya. Sedangkan Dewi Rayung Wulan akan dikembalikan kepada bapaknya Adipati Carangsaka. Yuyu Rumpung, pembesar dari Kemaguhan yang juga merupakan anak buah Paranggaruda, tahu kalau keris rambut pinutung dengan kuluk kanigoro adalah pusaka hebat yang dimiliki Sukmoyono. Yuyu Rumpung memerintahkan anak buahnya yang bernama Sondong Majeruk untuk mengambil kedua pusaka tersebut. Akan tetapi, sebelum dapat diserahkan kepada Yuyu Rumpung, sudah dapat diketahui Sondong Makerti, sehingga terjadi pertempuran. Sondong Majeruk kelelahan, kehabisan tenaga hingga mau mati. Keris rambut pinutung yang dibawa Sondong Makerti berhasil menusuk perut Sondong Majeruk hingga tewas. Selamatlah keris rambut pinutung tidak bisa dibawa oleh Sondong Majeruk. Yuyu Rumpung murka
Kemudian memerintahkan segera menyerbu Mojosemi, bergabung dengan pasukan Yudapati dengan Pati Singopati. Sementara itu, para prajurit Paranggaruda masih saja melakukan pengejaran dan penggeledahan di rumah-rumah. Sampailah mereka di Mojosemi. Betapa marahnya Adipati Yudapati ketika mendapat laporan bahwa buronan Dalang Soponyono, Dewi Rayung Wulan bersama kedua adik Soponyono berada di Mojosemi. Mereka dilindungi oleh Pendewu Sukmoyono. Maka terjadilah pertempuran yang sangat seru. Banyak korban yang berjatuhan, juga Ki Pendewu Sukmoyono gugur dalam pertempuran itu. Raden Kembangjaya mengamuk dengan memegang garis rambut Pinutung dengan kuluk Kanigoro, menghancurkan pasukan Paranggaruda. Mereka dibantu oleh pasukan Carangsaka. Pertempuran dahsyat antara Pati Singopati dengan Pati Singopadu memporsir energi sehingga keduanya gugur di medan laga. Pertempuran di Mojosemi berakhir dengan membawa banyak korban. Ki Soponyono mengantarkan Dewi Rayung Wulan bersama-sama dengan Raden Kembangjaya. Sebagai ucapan terima kasih, Dewi Rayung Wulan diberikan kepada Raden Kembangjaya untuk dijadikan istrinya. Karena Kembangjaya berhasil mengalahkan Yudapati Adipati Paranggaruda. Kemudian ia menetap di Carangsaka menggantikan Puspa Hanunjaya sebagai pemimpin kadipaten. Ia juga diangkat menjadi adipati setelah menggabungkan 3 kadipaten, yaitu Paranggaruda, Carangsaka, Mojosemi menjadi satu. Kadipaten Pati Peleburan itu telah menciptakan kerukunan dari 3 kadipaten yang bertikai untuk lebih memantapkan dalam Soponyono untuk memantapkan dalam memimpin kadipaten. Ia mengajak Dalang Soponyono untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan mencari lokasi yang baik sebagai pusat pemerintahan. Raden Kembangjaya dan Raden Soponyono menuju hutan Kemiri, dan segeralah hutan itu dibabat untuk kadipaten atau pusat pemerintahan. Alas hutan Kemiri dihuni oleh beberapa binatang, singa, gajah, dan binatang buas lainnya. Setelah itu juga dihuni oleh kerajaan siluman. Kembangjaya dan Dalang Soponyono bahu-membahu melawan kerajaan siluman tersebut. Akhirnya dengan kesaktian Kembangjaya, pemimpin siluman menyerah. Untuk menangkal makhluk-makhluk halus, Dalang Soponyono selamatan dengan memainkan wayang di hutan Kemiri. Sirnalah pemimpin siluman beserta anak buahnya lari dari hutan Kemiri. Esok harinya, Kembangjaya dan Dalang Soponyono beserta prajurit Carangsaka melanjutkan pekerjaannya, membuka hutan Kemiri menjadi perkampungan. Di tengah mereka sedang membuka hutan, datanglah seorang laki-laki yang memikul gentong yang berisi air. "Berhenti ke sana. Siapa namamu dan apa yang sedang kau pikul itu?" "Saya Ki Sagola. Gentong yang kupikul ini berisi dawet. Aku terbiasa berjualan lewat sini." "Dawet itu minuman apa? Coba saya minta dibuatkan. Prajurit-prajurit saya ini juga dibuatkan ya." "Baik Kisanak. Kenapa hutan ini ditebangi? Kasihan para binatang, Pak. Mereka pada lari ke gunung." "Kami sedang membuka hutan ini untuk perkampungan baru, agar kelak menjadi kota raja yang makmur, gemah ripah Jinawi. Sebab daerah kami dulu sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita tempati." "Ini dawetnya Kisanak." Raden Kembangjaya merasa terkesan akan minuman dawet yang manis dan segar. Maka
ia bertanya kepada Kisagola tentang minuman yang baru diminumnya. Kisagola menceritakan bahwa minuman ini terbuat dari pati aren yang diberi santan kelapa, gula aren atau kelapa. Mendengar jawaban itu, Raden Kemangjaya terinspirasi. Kalau kelak pembukaan hutan ini selesai, akan diberi nama Kadipaten Pati Pesantunan. Dalam perkembangannya, Kadipaten Pati Pesantunan menjadi makmur Mahripah Lahdina di bawah kepemimpinan Kemangjaya. Demikian cerita tentang asal mula Kabupaten Pati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua keluarga, teman, dan sahabat. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.